hiduplah seorang wanita tua bernama Lestari. Di masa senjanya, ia hanya ditemani oleh sunyinya hutan dan suara angin yang berdesis di sela dinding bambu rumahnya. Setiap malam, ia duduk di teras, menatap bulan sambil memendam kerinduan mendalam akan kehadiran seorang anak yang bisa menghapus kesepian hatinya. Suatu sore, saat sedang mengumpulkan kayu di hutan, bumi bergetar hebat. Dari balik pohon-pohon besar, muncullah sosok raksasa bernama Danawa. Kulitnya hijau gelap menyerupai lumut dan matanya merah membara. Bukannya menyerang, Danawa justru memberikan sebuah biji mentimun berwarna emas kepada Lestari. "Tanamlah, dan kau akan mendapat anak," geramnya. Namun, saat ia berumur 17 tahun, aku akan kembali untuk mengambilnya. Lestari menanam biji itu dengan penuh harapan. Ajaibnya, tanaman itu tumbuh sangat cepat, melilit pagar dan memenuhi kebun belakang rumahnya. Di antara dedaunan yang rimbun, muncul satu buah mentimun yang sangat besar, dan berkilau seperti emas murni. Mentimun itu tampak begitu berat, dan seolah memancarkan cahaya dari dalam kulitnya yang halus namun kokoh. Saat mentimun itu dibelah, keajaiban muncul. Bukan biji yang ditemukan, melainkan seorang bayi perempuan yang cantik dan sehat. Lestari menamainya Kirana. Ia merawat bayi itu dengan segenap cintanya, memandikannya dengan air bunga dan menyanyikan lagu-lagu pengantar tidur. Kehadiran Kirana bagaikan cahaya yang menerangi hari-hari Lestari yang sebelumnya kelam. Tahun-tahun berlalu, dan Kirana tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik, lincah, dan penuh kasih. Ia memiliki rambut hitam yang panjang dan senyum yang bisa menghangatkan hati siapapun. Meskipun mereka hidup bahagia, setiap kali Kirana bertambah usia, kecemasan di hati Lestari semakin besar. Ia tahu bahwa setiap detik yang berlalu membawanya semakin dekat pada janji mengerikan dengan Danawa. Tepat di hari ulang tahun Kirana yang ke-17, bumi kembali berguncang. Lestari tahu itu adalah tanda kedatangan Danawa. Dengan tangan gemetar, ia menyerahkan 4 bungkusan kain kecil kepada Kirana. "Lari nak, jangan pernah menoleh ke belakang. Gunakan ini saat raksasa itu mengejarmu," bisik Lestari sambil memeluk putrinya untuk terakhir kali. Danawa mengejar Kirana dengan langkah-langkah yang menghancurkan semak belukar. Kirana segera membuka bungkusan pertama yang berisi biji mentimun dan menyebarkannya. Seketika, tumbuhlah ladang mentimun yang sangat luas dengan sulur-sulur yang sangat kuat dan berduri. Tanaman itu melilit kaki Danawa dengan kencang, membuatnya terjatuh dan meronta-ronta di tengah hutan. Raksasa itu berhasil membebaskan diri dan terus mengejar dengan amarah yang meluap. Kirana kemudian melemparkan bungkusan kedua berisi jarum. Secara ajaib, jarum-jarum itu berubah menjadi hutan bambu yang sangat lebat dan runcing. Danawa harus menembus batang-batang bambu yang tajam tersebut, yang menyayat kulitnya yang keras hingga ia meraung kesakitan. Kirana kemudian melemparkan bungkusan ketiga yang berisi garam. Tanah yang dipijak Danawa tiba-tiba berubah menjadi lautan yang sangat luas dan dalam. Raksasa itu terperanjat saat air mulai menelan tubuhnya. Ia harus berjuang keras berenang melawan ombak yang besar, sementara Kirana terus berlari di pinggir pantai yang baru saja tercipta secara ajaib. Terakhir, Kirana melemparkan bungkusan berisi terasi. Lautan itu berubah seketika menjadi rawa lumpur hitam yang mendidih dan sangat panas. Danawa, yang hampir mencapai daratan, terperosok ke dalam lumpur tersebut. Ia meronta-ronta dengan sisa tenaganya, namun lumpur yang kental dan panas itu terus menghisapnya ke bawah hingga ia hilang di telan bumi. Setelah keheningan kembali ke hutan, Kirana pulang ke rumah. Di sana, Lestari sudah menunggu dengan cemas. Mereka berpelukan dalam tangis bahagia, menyadari bahwa janji gelap itu telah berakhir untuk selamanya. Kirana dan Lestari pun hidup damai di rumah mereka yang tenang, di mana kasih sayang antara ibu dan anak menjadi pelindung yang paling kuat bagi mereka berdua.